Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nadila. Saya adalah salah satu mahasiswi IAIN Langsa dengan NIM 105-2023-019 Unit 1 Semester 5 Prodi PGMI. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi saya pada saat tanggal 26 November 2025 yang mana kita ketahui bahwa telah terjadinya bencana alam yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Salah satunya adalah Provinsi Aceh, yaitu di Kota Langsa, di Desa Almerbau, di desa saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana saya dan keluarga saya pada saat kondisi tersebut, pada saat sebelum terjadinya banjir, pada saat terjadinya banjir, dan sesudah banjir. Berikut video akan saya paparkan dengan beberapa dokumentasi yang dapat saya ambil. Hujan lebat mulai mengguyur Kota Langsa sejak hari Minggu dan terus berlanjut hingga Selasa tanpa henti. Pada malam Selasa, sekitar pukul 23 WIB, listrik mulai padam. Kondisi rumah menjadi gelap dan suasana semakin mencekam karena hujan dan angin bertiup sangat kencang. Sekitar pukul 1 dini hari, saya dibangunkan oleh orang tua saya dan diminta tidur bersama mereka karena kamar saya berada bersebelahan dengan kamar orang tua saya. Pada pukul 2, kami memutuskan pindah ke kamar kakak saya dan berkumpul di sana karena angin semakin kuat, atap rumah hampir terbawa angin, serta terdengar suara pohon tumbang di sekitar rumah. Malam itu kami sama sekali tidak tidur, tetangga-tetangga juga terjaga, namun tidak ada yang berani keluar rumah karena hujan dan angin masih sangat kencang. Pada pukul 6 pagi, saya dan keluarga saya keluar rumah untuk melihat keadaan sekitar. Beberapa rumah warga sudah tergenang air akibat parit yang tersumbat. Selain itu, banyak pohon tumbang yang menutupi jalan gang. Warga kemudian bergotong royong membersihkan jalan agar bisa dilalui. Sekitar pukul 8, salah satu warga berinisiatif untuk melihat kondisi kota karena banyak warga yang harus pergi bekerja. Namun jaringan ponsel tidak berfungsi sehingga kami tidak mendapatkan informasi apapun di sekitar kota. Sekitar setengah jam kemudian, kami mendapati kabar bahwa jalan di depan Polres Gampung Tengah tidak dapat dilewati karena banjir. Karena wilayah Almerbau berada dekat perbatasan Kota Langsa dan Aceh Tamiang, kami berharap masih bisa menuju ke Aceh Tamiang untuk mencari bahan makanan. Namun saat kami di perbatasan, tepatnya di daerah Senebuk Punti, ternyata banjir juga terjadi dengan arus air yang sangat deras sehingga kami tidak dapat melanjutkan perjalanan. Karena jaringan handphone tidak tersedia, kami masih memiliki harapan bahwasannya kota baik-baik saja. Dan pada hari Kamis sore, saya pergi ke kota dengan tujuan membeli lilin dan mengecas ponsel. Dengan harapan listrik di kota telah menyala. Namun, kondisi di kota justru lebih parah. Banjir masih menggenangi banyak wilayah dan lilin tidak tersedia sama sekali. Akhirnya, kami membuat penerangan darurat berupa sentir, yaitu dari minyak lampu. Pada hari Sabtu, saya pergi ke pasar untuk membeli bahan pokok. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Toko grosir di sekitar rumah tidak berani buka, sehingga saya harus pergi ke kota. Di sore harinya, saya dan keluarga saya berniat akan ke Aceh Tamiang untuk melihat kondisi saudara saya yang ada di sana. Kami dan sekeluarga tidak mengetahui keadaan mereka di sana karena jaringan tidak ada. Sesampainya di Bukit Panjang, kami dihadang oleh warga sekitar untuk tidak dapat melewati banjir karena harus di seberang sana semakin dalam dan semakin deras. Tidak hanya kebutuhan pokok, harga bensin untuk kereta juga sangat mahal dan untuk mendapatkannya saya harus mengantri kurang lebih dari 5 jam. Saya mulai berangkat dari rumah sehabis subuh jam 5 dan mendapatkannya pada jam 11 siang. Walaupun keadaan panas terik dan capek mengantri, tetapi orang-orang sekitar sangat baik, saling berbagi air, makanan, jadi mengantri lama pun tidak terasa. Pada 3 Desember 2025, kami menuju Aceh Tamiang dan baru saja mendapati kabar dari kakak sepupu saya bahwasanya dia selamat dan dia berada di tempat pemimpin pondok pesantrennya. Kebetulan dia adalah seorang pengajar di pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, dan saat itu dia keadaan sedang demam. Jadi kami bergegas, saya bersama adik saya, untuk menjemput kakak sepupu saya yang ada di pesantren Darul Mukhlisin.
Seperti yang kita ketahui bahwa Darul Mukhlisin ini sangat berjasa bagi warga sekitar karena temboknya yang sangat kuat dapat menahan tumpukan ribuan kayu yang dapat merusak rumah-rumah warga. Pada saat saya ke sana, warga baru saja kembali dari pengungsian dan memulai membersihkan rumah-rumah mereka dan menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Jadi, kakak sepupu saya ini mengungsi di rumah pemilik pondok pesantren yang tepatnya ada di bukit, dan saya bertanya pada saat itu apakah bantuan telah sampai ke titik sini, dan dijawabnya belum ada sama sekali bantuan pada tanggal 3 Desember. Pada tanggal 7 Desember 2025, saya dan keluarga saya kembali ke Aceh Tamiang untuk membantu membersihkan rumah saudara saya, yaitu wawak saya yang ada di Alur Bemban, Aceh Tamiang. Padahal sudah lebih dari seminggu, tetapi lumpur masih belum kering dan masih terlihat sangat basah dikarenakan listrik padam. Jadi pada tanggal 7 Desember itu kami baru mulai membersihkan dengan menimba air. Kami beramai-ramai membersihkan mulai dari bagian dalam, yaitu ruang tamu, tempat sholat, kamar, dapur, ruang TV, dan kamar mandi. Ini adalah bagian batas lumpur, yaitu setinggi lutut orang dewasa. Setelah bagian dalam mulai bersih, kami membersihkan bagian teras rumah, halaman rumah dengan cara mencangkul lumpur, mengambil lumpur dengan mangkok, mengepel lumpur, serta menyapu lumpur. Dan alhamdulillah hasil kerja dari pagi hingga sore kami mendapati hasil, walaupun tidak sebersih 100% yang kita harapkan, tetapi sudah alhamdulillah lantai sudah terlihat. Dan ini keadaan saya saat ingin pulang, dan saya merekam sedikit keadaan sekitar rumah saudara saya, yaitu di Desa Alur Bemban, Aceh Tamiang. Setelah membersihkan lumpur selesai, selanjutnya rutinitas saya setiap hari yaitu mengecas handphone di kota, karena di kota yang terdapat gingset, untuk berjaga-jaga mana tahu ada tugas dari kuliah. Tahukah kamu, kalau badai siklon itu sebenarnya tidak bisa datang ke negara khatulistiwa seperti Indonesia, karena di sini anginnya lemah seperti angin yang sedang menguap ngantuk. Jadi badai besar tidak bisa berputar. Nah, itulah kenapa Indonesia dulu seperti punya perisai ajaib. Tapi suatu hari, banyak pohon ditebang. Hutan yang dulu sejuk berubah jadi panas. Panas itu naik ke langit, lalu jatuh ke laut, membuat laut ikut menghangat. Kamu tahu, laut yang panas adalah makanan favorit badai siklon. Kalau laut makin panas, badai bisa tumbuh lebih besar dan berjalan lebih jauh dari jalannya. Akibatnya, walaupun Indonesia berada di garis khatulistiwa, panas dari laut di sekelilingnya bisa membuat cuaca menjadi lebih ekstrem. Angin lebih kencang, hujan lebih deras, dan efek siklon di daerah dekat Indonesia bisa terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kita bisa membuat bumi kuat lagi dengan menanam pohon, menjaga hutan, dan merawat laut. Kalau kita sayang bumi, bumi juga akan melindungi kita. Banjir bandang di Sumatera dan di Aceh bukan sekedar air yang meluap. Ia adalah luka alam yang lama dipaksa diam, hutan yang hilang, sungai yang sesak, hingga hujan turun membawa amarah tanpa ampun. Puluhan warga kehilangan keluarga dan harta benda, terpaksa bertahan di pengungsian dengan bantuan yang sulit didapatkan, kesedihan yang bercampur lapar, dingin dan ketidakpastian. Malam dipenuhi tangis dan doa, rumah tenggelam kenangan hanyut, dan hanya nyawa yang bisa diselamatkan. Semoga musibah ini menjadi pengingat bahwa alam bukan untuk disakiti, melainkan juga dijaga dan dihormati, karena saat alam terluka, manusia yang paling dulu merasakan akibatnya.